Coba ini kita edit, kita ganti menjadi 05. Edit, ganti menjadi 05. Simpan. NIM tersebut telah ada. Kembali lagi ke sini. Ya. Nah, permasalahan lain yang kita ketemui adalah seperti ini. Halo semua teman-teman coding, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Masih di seri interaksi antara halaman web dengan database, khususnya PHP, dengan konsep natif. Nah, pada video ini kita akan membahas proses melakukan update di dalam data yang dimiliki di database. Nah, sebelumnya kita pelajari terlebih dahulu bagaimana proses update ini. Yang pertama, proses update tetap dilakukan oleh sebuah file control. Jadi sama halnya ketika melakukan insert, melakukan delete di video-video sebelumnya. Berikutnya, update juga itu dilakukan oleh MySQL query. Tetap harus menggunakan bantuan MySQL Connect karena akan berhubungan dengan si database. Kemudian berikutnya sintaks update yang akan dilaksanakan oleh MySQL query. Polanya kira-kira adalah update, kemudian diikuti dengan nama tabel, lalu set, disebutkan kolomnya beserta nilainya, kemudian jika masih ada kolom berikutnya disebutkan lagi kolom apa, lalu nilainya apa, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa memberikan kriteria where, lalu disebutkan kriterianya. Karena tanpa menggunakan kriteria, maka semua baris akan dilakukan updating. Jadi contoh, update tabel X, kolom A sama dengan 1, maka semua baris di kolom A pada tabel X akan diganti menjadi angka 1. Nah, itu kira-kira proses update. Jadi jangan ketinggalan dengan kriteria where. Nah, berikutnya skenario yang akan kita coba di proses update saat ini. Pertama, di halaman daftar mahasiswa yang pernah kita buat sebelumnya, kita tambahkan sebuah kolom dengan judul kolom edit, kemudian di masing-masing barisnya terdapat tulisan edit berupa anchor yang akan mengarahkan halaman untuk mengupdate. Demikian juga di informasi mahasiswa, kita tambahkan lagi sebuah anchor edit mahasiswa yang ketika diklik akan diarahkan ke halaman update mahasiswa atau mengedit mahasiswa. Nah, di halaman mengedit mahasiswa ini terlebih dahulu ditampilkan data-data dari baris yang akan diupdate atau yang akan diedit. Jadi contoh ketika mengklik edit mahasiswa yang di sini, maka data-data mahasiswa di sini ditampilkan terlebih dahulu di sini. Demikian juga ketika akan mengedit di salah satu baris ini, data lengkapnya di baris ini ditampilkan terlebih dahulu. Kemudian dilakukanlah perubahan sesuai dengan perubahan yang diinginkan. Seterusnya ketika diklik tombol simpan, data-data ini akan dikirim ke file control. Nah, file control inilah yang akan melakukan proses update ke dalam database. Pekerjaan kedua yang dilakukan oleh si file control setelah melakukan update ke dalam database adalah mengembalikan atau mendirect lagi ke halaman daftar mahasiswa. Nah, jadi urutan yang akan kita kerjakan saat ini, pertama kita tambahkan dulu link anchor-nya di sini yang akan mengarahkan ke satu halaman yang menampilkan data-data mahasiswa. Anggaplah namanya ini kita beri nama edit mahasiswa. Demikian juga kita buat link di sini anchor diarahkan ke edit mahasiswa. Nah, jadi ini dulu pertama yang kita benahi ya. Daftar mahasiswa dan informasi mahasiswa membuat link untuk diarahkan ke sini. Nah, sekarang ini coding yang pernah kita buat terlebih dahulu di sebelumnya. Kita buka daftar mahasiswanya. Ya, di kolom terakhir kita akan tambahkan sebuah kolom
judul kolomnya adalah edit, ya. Kemudian isinya juga nanti akan ditambah sebuah kolom. Nah, kita copy salah satu kolom, apakah yang lihat atau yang hapus. Nah, ini kita copy yang hapus. Tulisannya di dalam adalah edit. Kemudian ini on click-nya, atribut on click-nya kita hilangkan saja karena tidak perlu ditanya apakah akan mengedit atau tidak. Tidak sama dengan ketika menghapus. Kemudian data-data di baris ini atau data siswa ini, NIM-nya akan dikirim ke file yang bernama edit mahasiswa.php. Kemudian berikutnya kita akan melakukan pengiriman sebuah variabel melalui URL. Contoh nama variabel yang kita buat adalah DEF. Ya. Nah, pada dasarnya yang ada di sini yang akan dikirim ke URL boleh sama dengan yang lain ini. Ya, namun saya berusaha membedakan supaya kalian tidak menganggap bahwa ini harus sama. Kemudian akan dikirim juga NIM ke halaman tersebut. Nah, hal yang serupa ini kita buat di halaman informasi mahasiswa. Jadi kita copy yang ini. Karena pada dasarnya sama. Nah, informasi mahasiswa, ini halaman informasi mahasiswanya. Berikutnya kita tambahkan juga satu link di sini. Nah, tapi mungkin tulisannya di sini atau tampilan tulisan yang akan diklik adalah edit mahasiswa. Ya, nah sekarang kita berikutnya membuat dulu sebuah file edit mahasiswa yang dalam keadaan kosong. Kemudian kita menguji halaman daftar tali dan halaman informasi mahasiswa apakah sudah berhasil mengarahkan ke sana. Nah, sekarang kita buat sebuah file dengan nama edit mahasiswa.php. Nah, untuk sementara kita kosongkan terlebih dahulu. Ya, karena hanya sekedar akan menguji apakah sudah betul diarahkan ke sana. Sekarang kita uji, ini adalah halamannya. Kita refresh terlebih dahulu karena ada perubahan. Coba kita klik edit. Oke, sudah diarahkan ke edit mahasiswa. Kemudian mengirimkan sebuah variabel namanya DF. Nilainya adalah 361.15.003 karena kebetulan ini yang kita klik. Ketika kita klik yang ini, diarahkan juga ke halaman edit mahasiswa. Yang dikirim nilai DEF-nya adalah 5004. Nah, berikutnya kita uji juga yang dari halaman lihat. Coba kita buka salah satu data, contoh yang 6 ini. Datanya, ini dia 361.15.006. Kemudian kita klik editnya, harusnya diarahkan seperti yang tadi. Sudah berhasil diarahkan ke file edit mahasiswa.php. Seperti yang disampaikan sebelumnya, di halaman edit mahasiswa ini, tampilannya di sini, view-nya serupa dengan halaman ketika menambah data. Nah, kalau seperti itu, kita copy halaman menambah data yang tambah mahasiswa. Keseluruhan ini kita copy semua, kemudian kita tempatkan di edit mahasiswa. Hanya judulnya mungkin perlu kita sesuaikan, seperti title-nya diganti dengan edit mahasiswa. Demikian juga yang tampil di dalam halaman edit mahasiswa. Kita coba apakah sudah berhasil menampilkan halaman tersebut. Edit mahasiswa. Oke, sudah tampil halamannya. Namun kita inginkan data-data dari mahasiswa yang akan diedit ditampilkan terlebih dahulu agar si user tidak mengetik secara keseluruhan. Proses yang seperti itu pernah kita lakukan ketika menampilkan halaman yang seperti ini. Yang kata lain, di halaman ini diawali dengan melakukan proses get pada XYZ. Kemudian NIM yang di get ini diselect dulu dari database, kemudian ditampilkan. Kalau seperti itu, bagaimana kalau proses yang informasi mahasiswa di atas ini, khususnya ketika melakukan get, mengambil NIM, dan seterusnya sampai dengan melakukan patch atas mahasiswa yang dipilih, ini kita copy. Kemudian kita tempatkan di edit mahasiswa.
di bagian ini. Tapi proses membuat koneksinya tidak perlu lagi, karena koneksinya sudah ada di atas. Jadi kita melakukan get, tapi ingat yang di get tadi dari URL bukan DEF, tapi yang bukan XYZ, tapi yang kita get adalah nilai dari DEF. Itu yang kita get. Dengan proses yang seperti ini, berarti data mahasiswa sudah kita miliki dari sini. Jadi ini asalnya dari hasil kerja MySQL query, kemudian dilakukan patch, hasil patchnya ditempatkan di dalam sini. Berarti data-data mahasiswa yang ada di sini kita sudah miliki. Berikutnya kita akan menampilkan data-data tersebut di bagian ini. Sekarang abaikan terlebih dahulu yang ini, karena di sini melakukan proses get, XYZ. Sementara di sini tadi masih get. Memang sudah cocok DS, hanya belum di save. Nah, coba kita save terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ulangi untuk memastikan yang tadi sudah tidak muncul error. Sudah muncul data-data dari mahasiswa. Ini akan kita tampilkan terlebih dahulu. Nah, tadi kebetulan data-datanya kita sudah pegang ada di dalam edit mahasiswa. Nah, bagaimana caranya menampilkan NIM di bagian ini, nama, dan seterusnya? Sekarang kita kasih analogi. Misal nilainya di sini diberi atribut value 01, kemudian halaman ini coba kita refresh, maka yang tampil di sini adalah NIM 01. Karena diatur value-nya ini adalah 01. Kalau seperti itu, value-nya ini bisa diambil dari variabel siswa ini. Siswa, kemudian indeks NIM. Nah, hanya saja ini merupakan bahasa HTML. Demikian juga ini adalah bahasa HTML. Oke, NIM-nya di sini lagi. Ini juga adalah bahasa HTML. Yang murni PHP adalah yang ini. Berarti karena kita akan menampilkan nilai variabel yang hanya bisa dilakukan oleh bahasa PHP, maka kita harus membuka tag PHP di sini hingga di sini, titik koma, kemudian ditutup. Sehingga tampillah NIM dari mahasiswa yang akan diedit. Nah, sekarang coba kita tampilkan, tampil 5. Nah, hal serupa kita lakukan untuk di nama, tanggal lahir, dan seterusnya. Kita mengcopy yang ini, kita copy, kemudian kita paste untuk di nama, tinggal mengganti di sini nama. Demikian pula tanggal lahir, dipaste hasil kopian tadi, kemudian diganti di sini TGL lahir. Sedikit berbeda untuk jenis kelamin, karena bukan input tipe teks atau date, tapi dia merupakan option select. Tapi kira-kira seperti begini option selectnya. Dari sekian option yang dimiliki, yang tampil pertama di sini adalah option yang paling pertama, yaitu ini. Nah, bagaimana caranya jika ini yang akan ditampilkan pertama atau ini yang akan ditampilkan pertama ketika halaman ini dimunculkan? Caranya kira-kira seperti ini. Ditambahkan atribut selected. Option yang memiliki atribut selected seperti ini, maka itulah yang akan tampil ketika halaman ini ditampilkan. Nah, muncul laki-laki karena tadi optionnya laki-laki yang diberi atribut selected. Sekarang, kapan kita menambahkan atribut selected di bagian ini dan kapan menambahkan atribut selected di bagian ini? Di sini kita menggunakan logika lagi penggunaan if, kira-kira seperti ini. Tag PHP, ingat if menggunakan if itu harus tag PHP, kemudian jangan lupa tutup. Bahasanya kira-kira kurang lebih seperti ini. Jika variabel siswa kolom jenis kelamin nilainya adalah L, maka tampilkan tulisan echo selected. Hal yang sama kita ulang di option yang berikutnya. Jika data yang ditampilkan yang ada di variabel siswa jenis kelaminnya P, maka ditambahkan tulisan selected pada option ini. Sekarang kita coba uji lagi. Nah, betul sudah tampil. Kita tes data yang lain. Misal kita pastikan yang perempuan ya, kita pastikan yang perempuan. Misal ini Julia, mungkin ini perempuan. Edit. Oke, sudah perempuan. Nah,
Berikutnya bagaimana untuk yang asal daerah, ya. Karena asal daerah pada baris option ini kita tidak melihat satu persatu. Nah, tapi logika yang sama mungkin ini bisa kita gunakan, ya. Kita copy logika yang ini, kurang lebih kira-kira seperti ini. Coba kalau ini yang kita logikakan, jika baris daerah kodenya, misal kita ambil contoh 006, nah kita lihat di daerah itu 006 apa, kita cek terlebih dahulu, karena kita akan coba apakah betul menampilkan 006. 006 itu adalah Ternate, gitu ya. Jika kode daerah itu adalah 006, maka tampilkan tulisan selected. Nah, sekarang kita uji. Kita refresh. Nah, yang muncul adalah Ternate. Selanjutnya, apa yang akan kita jadikan pembanding di sini? Nah, yang jadikan sebagai pembanding dari baris daerah tentunya adalah asalnya si mahasiswa. Jadi bahasanya di sini, jika baris daerah kolom kode sama dengan wilayahnya variabel siswa kolom asal, maka tampilkan atau tambahkan tulisan selected. Nah, sekarang coba kita uji daftarnya. Kita lihat yang ini, edit. Oke, Ternate sama dengan yang tadi. Coba kita lihat yang lagi ini, Bijay. Kita coba bandingkan dengan yang ada di halaman infonya. Ini infonya padam panjang, coba kita edit. Nah, muncul juga padam panjang. Berikutnya, ketika kita klik simpan, data ini kita akan kirim ke sebuah file control. Nah, kalau begitu kita buat terlebih dahulu file controlnya. Kita beri nama control edit. Nah, jangan lupa yang halaman edit ini, ya, halaman edit ini di postnya ke control edit. Nah, karena ini kemarin adalah hasil kopian, postnya di sini masih control insert. Nah, ini kita ganti dengan control edit karena akan diarahkan ke halaman control edit, ke file control edit. Nah, sekarang kita coba apakah sudah berhasil mengarahkan ke sana. Kita klik simpan. Oke, sudah muncul control edit. Nah, apa yang dikerjakan di file control edit ini? Di file control edit, dia akan melakukan proses pengupdatean. Karena akan melakukan proses pengupdatean di control edit ini, maka harus bisa berkomunikasi dengan si database. Nah, kalau seperti itu, berarti kita harus membuat koneksi, ya. Nah, kita koneksi. Tapi sebelum membuat koneksi, alangkah bagusnya kita ambil semua dulu data-data yang dikirim dari sini, ya. Jadi usahakan si control edit ini mengambil semua nilai. Hal tersebut pernah kita ketika membuat di control insert ini. Nah, ini melakukan get. Ya, sering melakukan mengambil nilai dari hasil post. Karena di halaman edit ini ketika dikirim dia akan mengirim elemen name X, nama X, lahir X, jenis X, name asal X. Inilah yang diambil oleh control edit. Setelah ditangkap, diambil postnya, kita buat koneksinya. Nah, koneksinya kita copy dari file yang lain yang ada koneksinya. Kita copy, kita simpan di control edit ini. Koneksinya sekarang sudah ada. Kemudian kita membuat perintah SQL untuk update-nya. Nah, tadi pola perintah SQL-nya, date, kemudian sebutkan nama tabelnya, mahasiswa, set, ganti nilainya, kolom name dengan variabel name-ku. Name-nya yang ini ya. Kolom nama, ganti nilainya dengan variabel namanya. Kolom berikutnya adalah kolom TGL lahir, itu diganti dari nilai variabel lahirnya. Kolom jenis kelamin, nilainya diisi dari variabel jenisnya. Terakhir, kolom asal, nilainya diambil dari variabel asalnya.
where nim sama dengan nimnya. Nah, inilah kira-kira perintah. Sekarang saya coba uret dulu supaya kelihatan semua. Ini sintaks SQL-nya. Setelah selesai sintaks SQL-nya, kita meminta bantuan si MySQL query untuk melaksanakan tadi. Gunakan koneksinya, eksekusi perintah SQL. Inilah proses mengupdate-nya. Nah, sekarang kita coba tes apakah sudah berhasil mengupdate. Nah, ini tidak perlu kita refresh karena yang di kotak-atik tadi itu adalah kita ganti misal namanya, Permadinya kita hilangkan, tanggal lahirnya coba kita ganti di sini jadi 30, terakhir kita ganti ini coba menjadi Talo, kemudian kita simpan, harusnya sudah terupdate. Untuk membuktikan, coba kita kembali ke halaman daftarnya yang diedit tadi, lupa namanya, ini tadi Mulia yang tadi linknya lengkap. Nah, kita pastikan lagi. Misal kita edit yang 006, namanya ini coba kita balik, cukup nama yang kita coba simpan, coba kita tampilkan datanya lagi, sudah berhasil terganti. Bagusnya tadi setelah proses update-nya selesai, diarahkan kembali ke halaman daftar. Header, location, titik 2, daftar mahasiswa.php. Daftar mahasiswa.php ya, diarahkan lagi kembali ke sana. Nah, kita uji lagi untuk memastikan. Kita edit salah satunya, ini yang 03 yang paling pertama. Coba kita ganti, hilangkan saja nama belakangnya ya. Lahirnya juga coba kita ambil akhir bulan di sini. Ini mungkin kita ganti. Ini jadi semua kita ganti juga. Coba kita simpan, kembali ke daftar. Oke, sudah berubah. Apakah data lainnya juga ikut berubah? Oke, semua ikut berubah. Permasalahan yang kita hadapi adalah kira-kira seperti ini. Misal, kita mengedit yang baris kedua ini ya. Baris kedua ini kita edit. NIM-nya 004. Nah, sekarang kita ganti NIM-nya menjadi 03. Ya. Namanya, anggaplah nama akhirnya saja kita ambil. Cukup itu. Coba kita save. Nah, yang berubah justru yang di atas di sini berubah. Ya, yang terganggu. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat. Nah, kita lihat pola perintah SQL yang ditampilkan di sini. Caranya begini. Echo SQL. Kemudian kita dai terlebih dahulu, dai maksudnya supaya tidak lanjut ke bawah, karena yang kita akan lihat hanyalah sebatas ini. Apa hasil perintah SQL-nya di sini? Nah, itu kira-kira gunanya dai. Coba kita uji edit yang ini, ya, edit yang ini. Tapi NIM-nya kita ganti menjadi 05. Namanya tadi kita pertapakan untuk nama akhirnya saja kita ambil. Jadi harusnya tadi yang 04 jadi 05, namanya seperti ini. Coba kita simpan. Ya, nah, perintah SQL yang terbentuk adalah ganti tabel mahasiswa, NIM-nya isi dengan 05. Karena memang tadi kita minta diganti dengan 05. Namanya menjadi seperti ini dan seterusnya. Yang diganti katanya adalah yang NIM-nya 05. Harusnya di sini yang diganti adalah yang NIM-nya 04. Ya, yang NIM-nya 04. Nah, kenapa menjadi seperti itu? Karena di proses update ini yang menjadi nilai where di bagian ini. Nah, atau dengan kata nilainya antara ini dengan ini sama. Nah, bagaimana mengakali hal yang seperti itu? Caranya di halaman ini kita buat NIM satu lagi. Ya, di bagian ini kita buat NIM di edit mahasiswa. Kita tambahkan satu NIM di sini. Nah, ini saya copy. Tapi NIM-nya misal kita ganti NIM lama X ya. Jadi saya ganti NIM lama X. Sehingga di halaman ini akan tampil dua NIM. Nah,
pada saat di controller, NIM ini juga harus kita ambil, yang NIM lama X. Nah, di controller mana tadi, control edit, nah ini kita get juga. NIM lamanya itu dari post NIM lama X. Nah, inilah yang dijadikan kriteria di sini. Ya. Nah, coba kita uji. Jadi ini yang menjadi kriteria, ini dianggap sebagai nilai terbarunya. Meskipun tidak diganti, tetap ini dianggap sebagai nilai pengganti. Nah, kita uji menjadi 05. Atau kita uji menjadi seperti ini, XXX ya. Jadi yang 04 tadi kita ganti dengan XXX. Kemudian ini kita ganti namanya 70 dan seterusnya. Kemudian kita simpan. Nah, proses yang terjadi, ganti kolom NIM-nya menjadi ini, namanya menjadi tadi, karena kita kurangi, yang diganti adalah yang NIM-nya 004. Nah, berikutnya, yang di halaman tadi ini, jangan diperlihatkan atau disembunyikan. Cara menyembunyikannya, untuk khusus yang NIM lamanya ini, ya ini, ditambahkan sebuah atribut hidden ya, jadi ada tetapi tidak terlihat. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita uji supaya tidak seperti tadi muncul teksnya lagi, echo SQL-nya dan day-nya kita buka. Nah, sekarang kita uji terlebih dahulu ini, NIM-nya ini kita ganti menjadi XXX ya, namanya cukup seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, hasil penggantiannya ada di atas ya. Nah, itu kira-kira proses melakukan update. Permasalahan berikut yang kita hadapi adalah contoh ketika mengedit yang 03 ini kemudian diganti menjadi 05. Harusnya ketika disimpan ini pasti gagal, karena tidak mungkin 03 diganti menjadi 05, karena 05-nya sudah ada. Lain halnya kalau 03 ini diganti misal menjadi 01, tidak masalah. Contoh, kita ganti ini menjadi 01. Simpan, berhasil karena memang 01. Nah, kalau seperti itu, berarti sebelum di control edit ini, khususnya ketika melakukan proses update yang ini, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah NIM ini, NIM yang baru ini, ada tidak di dalam tabel? Kalau ada, maka ditampilkan pesan, maaf, tidak bisa diedit karena NIM tersebut sudah ada. Nah, caranya bagaimana? Jadi ini adalah proses mengupdate-nya. Di atas kita proses mengecek. Mengecek terlebih dahulu. Mengecek NIM. Nah, kita buat perintah SQL-nya. SQL select count ya, as jumlah, atau oke, metode lain, karena yang metode seperti ini sudah pernah kita gunakan di sebelumnya. Kita pakai select gini, select bintang from mahasiswa where name sama dengan NIM-nya ya. Nah, kemudian berikutnya kita meminta bantuan MySQL query. Hasil select sama dengan
MySQL query gunakan koneksi, laksanakan sintaks SQL yang ini, bukan yang ini ya, karena ini dibuatnya belakangan. Berarti ini yang dilaksanakan. Nah, hasil select ini bisa kita cari tahu berapa jumlah baris di dalamnya. Secara logika, kalau NIM ini ada di dalam tabel mahasiswa, maka jumlah barisnya di sini tidak mungkin sama dengan 0, minimal 1 kalau ada di dalam. Dan ketika tidak ada, pasti hasil select ini jumlah barisnya di dalam 0. Ya, cara mendeteksinya kira-kira seperti ini. If MySQL num rows di dalam hasil select, ya, jika di dalam hasil select jumlah barisnya itu tidak sama dengan lebih dari 1, lebih dari 0, maka di sini kita tampilkan pesannya. Ya. Nah, cara menampilkan pesan pernah kita coba ketika melakukan proses insert. Ya, coba kita lihat di kontrol insert menampilkan ini pesan yang seperti ini, pesan yang langsung kembali. Nah, kebetulan isi pesannya sama. Di kontrol edit ini, tampilkan pesan ini. Kita tampilkan pesan, NIM tersebut sudah ada, kemudian kembali. Kemudian berikutnya jangan lupa ini die. Die dalam artian jangan lanjut ke bawah sini. Cukup sampai di sini. Nah, sekarang kita uji apakah cara ini berhasil. Coba ini kita edit, kita ganti menjadi 05. Edit, ganti menjadi 05. Simpan. NIM tersebut telah ada. Kembali lagi ke sini. Ya. Nah, permasalahan lain yang kita ketemui adalah seperti ini. NIM-nya tidak kita ganti, namanya kita ganti dan informasi yang lain, misal asalnya. Jadi poinnya NIM-nya tidak diganti, kemudian disimpan. NIM tersebut sudah ada. Harusnya pesan ini tidak muncul karena NIM yang diganti adalah NIM-nya sendiri. Hanya karena instruksinya di sini cari di tabel mahasiswa yang NIM-nya sesuai dengan yang akan disimpan, ya, pasti ketemu. Nah, kalau seperti begitu, cara membahasakannya di sini ditambahkan lagi and NIM tidak sama. Jadi ini tidak sama, bahasanya seperti begini atau seperti begini, tidak sama. Tidak sama dengan NIM lamanya. Jadi katanya cari di dalam tabel mahasiswa yang NIM-nya sama dengan ini tetapi tidak sama dengan yang ini. Ya. Nah, sekarang kita uji apakah hal yang tadi sudah berhasil. Tadi kita coba 05. Simpan, wajar. Karena memang 05 sudah ada. Ketika kita tidak ganti, di percobaan sebelumnya tidak berhasil terganti, sekarang sudah berhasil terganti. Nah, demikianlah proses melakukan update dari halaman web ke database.